Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas perbankan syariah? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah ya. Jadi ini itu sebuah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Resiko dalam konteks syariah itu tidak hanya mencakup terkait dengan aspek finansial aja ya, tapi juga aspek kepatuhan terhadap syariah atau syariah compliance. Ya. Oke, manajemen resiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan juga memantau resiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam hal ini ya perbankan syariah. Jadi dalam perbankan syariah, manajemen risiko itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang tidak hanya menekankan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada etika dan juga tanggung jawab sosial atau CSR. Jadi risiko itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka risiko itu bisa menyebabkan kerugian material dan juga reputasi. Perbankan syariah sendiri menghadapi risiko yang berbagai macam gitu ya, seperti risiko pembiayaan dengan angka hasil, ya, risiko pasar, risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ini ada dalil Al-Quran tentang kehati-hatian dan amanah ya. Ini ada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna waha ya'murukum tawaddul amanati ila ahliha. Ya. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi ayat ini tuh menjadi landasan penting dalam etika manajemen risiko. Allah itu telah menekankan pentingnya menunaikan amanah, masuk dalam mengelola dana umat di bank syariah. Jadi manajemen risiko adalah bentuk penerapan dari nilai amanah dan juga prinsip kehati-hatian atau prudential banking ya, agar tidak terjadi kerugian akibat adanya kelalaian atau moral hazard ya. Kemudian ini ada beberapa jenis risiko dalam perbankan syariah ya. eh di antaranya yang pertama ada resiko pembiayaan. Jika terjadi eh, resiko pembayaran ini terjadi jika nasabah gagal membayar kewajibannya atau istilahnya pembayaran macet atau uang prestasi dan lain sebagainya. Contohnya seperti akad mudorobah ya yang gagal memberi laba karena salah kelola usaha. Ya. Jadi akad mudorobah itu kan akad kerjasama ya kan? Kerjasama di antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak sebagai mal atau pemodal dan pihak yang lainnya sebagai pengelola atau mudorib. Ketika si apa namanya pengelola ini tidak bisa mengelola dananya dengan dana yang sudah diberikan oleh sebelumnya dengan baik, mungkin karena adanya kelalaian gitu ya. Contohnya apa? Ini sedang berusaha melakukan usaha gitu ya. Katakanlah buka usahanya tuh apa namanya restoran. Kemudian karena dia lupa mematikan kompor pada saat ditinggal, akhirnya terjadi kebakaran. Mungkin harus membayar siapa? Ya sih, mudorib atau pengelola. Yang kedua ada risiko likuiditas. Ini terjadi ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, masalah ini tuh sering muncul karena keterbatasan instrumen likuid dalam sistem syariah. Kemudian yang ketiga ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini terjadi akibat perubahan harga pasar, seperti nilai tukar, kemudian suku bunga konvensional, yang tentunya mempengaruhi margin kompetitif dan juga adanya inflasi. Kemudian risiko operasional ya, termasuk kesalahan manusia atau human error, adanya kegagalan sistem, fraud, dan lain-lain ya. Kemudian dari risiko kepatuhan syariah atau syariah compliance ya. Risiko ini timbul ketika produk atau praktik bank itu melanggar fatwa DSN MUI atau prinsip syariah. Ya. Risiko kepatuhan syariah itu adalah risiko yang khas, yang mana risiko ini tuh tidak ada atau tidak muncul di bank konvensional. Maka karena di bank konvensional sistemnya kan bebas. Yang mana kalau di bank syariah itu harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang mana ini nggak ada ya di bank. Jadi kan next ada strategi pengelolaan resiko. Strategi ini terdiri dari 5 tahapan utama ya. Yang pertama identifikasi resiko ya. Ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan berbagai potensi resiko yang dihadapi berdasarkan aktivitas bank. Kemudian yang kedua ada pengukuran resiko.
menggunakan alat kuantitatif, contohnya seperti value at risk, scoring models, dan juga ketika menggunakan alat kualitatif, yaitu bisa menggunakan observasi, audit internal, gitu ya, untuk untuk menilai tingkat risiko. Dan yang ketiga ada pengendalian risiko. Ini menetapkan kebijakan mitigasi seperti pembatasan pembiayaan, asuransi syariah, akad pengalahan risiko, dan juga pemeringkatan nasabah. Jadi nasabah itu ada nilainya, ya, ada levelnya. Yang keempat, ada pemantauan resiko ya. Ini dilakukan sebagai proses evaluasi berkelanjutan terhadap eksposur resiko untuk memastikan tetap dalam batas toleransi. Kemudian yang terakhir ada pelaporan resiko ya. Ini dilakukan dengan cara melaporkan profil dan juga status resiko kepada manajemen dan BPS secara transparan, berkala dan juga akuntabel. Nah, semua strategi ini tuh harus dikoordinasikan dengan unit manajemen resiko dan divisi kepatuhan syariah. Ya. Kemudian ada prinsip syariah dalam manajemen risiko ya. Jadi manajemen risiko syariah itu tidak hanya soal teknik pengendalian saja, tapi harus tunduk pada nilai dan hukum syariah. Nah, prinsip utama yang harus diperhatikan di sini ya, kalau bisa baca di layar ya. Yang pertama, menghindari riba. Ini sebenarnya bisa kita singkat ya, menghindari maghrib apa aja, masyir, goror, haram, bila, dan batil ya. Masyir berarti hal-hal yang sifatnya spekulatif, goror hal-hal yang nggak jelas ya. Jadi semua transaksi itu harus jelas ya, termasuk dalam dokumen akad. Kemudian haram ya, kita tahu ya, hal-hal yang jelas dilarang secara agama gitu ya. Riba itu adalah tambahan atas apa namanya hutang piutang ya. Jadi ada instrumen derivatif atau bunga di dalamnya. Terus habis itu batil-batil itu sesuatu yang sifatnya salah atau rusak. Tapi ya biasanya dianggap normal apa di dunia yang seperti ini gitu ya. Semakin ini. Kemudian mengedepankan keadilan. Jadi semua pihak itu mendapatkan haknya secara adil. Jadi istilahnya ada apa ya kondisi di mana salah satu pihak itu tidak merasa dirugikan atau antar kreditoran. Kemudian kepatuhan terhadap fatwa syariah, itu mengacu pada DSN UMI dan juga pengawasan BPS. Contoh penerapannya seperti menggunakan akad wakalah bil ujroh dalam investasi, kemudian akad takaful dalam mitigasi resiko, akad musyarakah yang mencerminkan risk sharing, bukan risk shifting, gitu ya. So, kesimpulannya, manajemen risiko itu fondasi penting ya dalam operasional bank syariah. Karena apa? Karena mereka mengelola dana masyarakat yang wajib dijaga amanahnya. Seperti pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 tadi ya. Kemudian risiko juga harus dikelola secara terintegrasi, profesional, dan juga sesuai prinsip syariah. Nah, dengan sistem pengendalian yang baik, bank syariah itu bisa lebih tahan terhadap guncangan pasar dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Finally, peran DPS dan juga unit manajemen risiko itu menjadi kunci sukses keberlanjutan lembaga keuangan. Oke, mungkin sampai sini penjelasan saya terkait dengan materi kita kali ini, yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya. Saya cukupkan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.